Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kita hari ini, saya akan menyampaikan materi pendidikan agama Islam bab 1, yaitu tentang meyakini hari akhir, mengakhiri kebiasaan buruk. Namun, sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan pembelajaran pada hari ini dapat berjalan dengan baik. Al-Fatihah. Selesai. Sebelum menuju materi, saya akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran kita hari ini, yaitu peserta didik diharapkan mampu memahami pengertian iman kepada hari akhir, menunjukkan dalil tentang iman kepada hari akhir, menyebutkan macam-macam kiamat, menjelaskan proses kejadian kiamat sugro dan kubro, menjelaskan kehidupan yang dialami manusia setelah hari akhir, menunjukkan perilaku beriman kepada hari akhir dalam kehidupan sehari-hari, berperilaku mawas sendiri sebagai implementasi dari pemahaman iman kepada hari akhir. Selanjutnya kita menginjak pada materi. Silakan sediakan alat tulis untuk mencatat materi yang penting. Silakan amati gambar berikut ini. Tampilan ini adalah gambar dari materi yang akan saya sampaikan. Perhatikan peta konsep berikut ini. Pengertian iman kepada hari akhir. Iman adalah keyakinan atau pembenaran dalam hati, diucapkan dalam perkataan, dan diamalkan dengan anggota badan. Sedangkan hari akhir adalah peristiwa di mana alam semesta dan segala isinya hancur lulu lanta, serta membunuh semua makhluk hidup yang ada di dalamnya tanpa terkecuali. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat kita simpulkan bahwa iman kepada hari akhir adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa hari kiamat itu pasti akan tiba, yang ditandai dengan tiupan sangkakala pertama oleh malaikat Israfil, kemudian diikuti oleh kehancuran alam semesta beserta segala isinya. Di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 136, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasul-Nya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya." Kiamat dibagi menjadi dua, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat sugro. Kiamat sugro atau disebut dengan kiamat kecil, yaitu peristiwa yang terjadi pada alam semesta yang dapat menimbulkan kematian sebagian makhluk, seperti matinya seseorang, terpisahnya jasmani dengan rohani, atau peristiwa-peristiwa yang sering terjadi di sekitar manusia seperti gempa bumi, tsunami, tanah longsor, banjir, dan sebagainya. Adapun tanda-tanda kiamat sugro antara lain:
lenyapnya ilmu agama, meluasnya kebodohan, merajalelanya perjudian, minuman keras, dan praktek perzinahan secara terang-terangan. Sulit mendapat orang yang menerima sedekah. Waktu berjalan amat pendek. Fitnah muncul di mana-mana, dan lain sebagainya. Sedangkan kiamat kubro, atau disebut dengan kiamat besar, yaitu peristiwa hancurnya alam semesta dengan segala isinya, termasuk bumi, langit, matahari, bintang, dan planet-planet kehilangan gravitasi sehingga saling bertabrakan dan mengakibatkan kehancuran yang maha dahsyat. Adapun tanda-tanda kiamat kubro antara lain: terbitnya matahari dari arah barat dan tenggelam di timur. Hal ini terjadi karena perubahan besar dalam susunan alam semesta. Lenyapnya Al-Quran, baik mushaf, hafalan, dan yang ada di dalam hati manusia. Munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Munculnya Dajjal, yaitu makhluk yang muncul sebagai tanda semakin dekatnya datangnya kiamat. Ia bermata buta dan mengaku sebagai Tuhan. Rusaknya Ka'bah. Keluarnya binatang ajaib yang dapat berbicara. Munculnya Imam Mahdi. Dan turunnya Nabi Isa alaihissalam. Peristiwa hari akhir dibagi menjadi beberapa tahapan, yaitu 1. Yaumul Barzah adalah alam pembatas antara alam kehidupan dunia dengan alam akhirat, atau tempat menunggu manusia untuk dibangkitkan. 2. Yaumul Ba'ats adalah masa dibangkitkannya semua manusia dari alam kubur dan ditandai dengan tiupan sangkakala yang kedua. 3. Yaumul Hasyr dan Yaumul Jam'i adalah masa dikumpulkannya manusia di padang mahsyar untuk menunggu catatan perhitungan amal perbuatan manusia selama hidup di dunia. 4. Yaumul Hisab dan Yaumul Mizan adalah masa perhitungan catatan amal dan penimbangan amal kebaikan serta keburukan manusia di dunia. Yaumul Jaza adalah hari pembalasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa syurga dan neraka sesuai dengan amal perbuatan selama hidup di dunia. 6. Syurga dan neraka adalah dua tempat yang akan menjadi tempat kembali manusia setelah datangnya hari kiamat. Hikmah iman kepada hari akhir, yaitu menjadikan seseorang disiplin dan berusaha maksimal untuk memahami ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyadarkan bahwa kehidupan di dunia hanya sementara dan tidak kekal. Termotivasi untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mendapat ridho dan balasan berupa surga. Memperoleh ketentraman dan ketenangan hidup. Selalu ingat kepada kewajiban dan tidak terlena dengan kesenangan dunia. Selalu berhati-hati dan penuh perhitungan agar tidak melanggar larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah menyimak penjelasan dari saya, silakan kerjakan latihan siswa berikut ini di buku tugas dan dikumpulkan via WA.
Sekian kegiatan pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.